generasi Bung Hatta. Selamat datang di Storytelling UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kali ini kakak akan membagikan kisah mengenai legenda Maninjau. Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan legenda, Danau Maninjau erat kaitannya dengan kisah Bujang 9. Diceritakan, pada zaman dahulu kala ada gunung Merapi yang sangat tinggi dan di puncaknya terdapat kawah yang luas. Gunung itu adalah Gunung Tinjau. Di sebuah perkampungan, di kaki gunung tersebut, hiduplah 10 bersaudara, terdiri dari 9 laki-laki yang bernama Kukuban, Kudun, Bayu, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kacia. Warga setempat biasa menyebut mereka dengan Bujang 9. Dan adik bungsu mereka yang bernama Siti Rasani, yang biasanya dipanggil Sani. Semenjak yatim piatu, mereka diasuh oleh pamannya yang bernama Datuk Limbatang. Pada saat itu, mereka tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Datuk Limbatang sering mengunjungi mereka untuk mendidik dan membimbing mereka. Datuk Limbatang juga mengajari mereka bertani sehingga mereka bisa hidup mandiri. Kukuban sebagai anak tertua menjadi kepala keluarga dan semua keputusan ada di tangannya. Datuk Limbatang memiliki seorang putra yang bernama Giran. Datuk Limbatang dan Giran sering berkunjung ke rumah Bujang 9. Di sana bertemulah Giran dan Sani. Beranjak dewasa, Giran dan Sani mulai saling jatuh cinta. Kedua keluarga pun menyambut sukacita hubungan mereka. Pada suatu musim panen, seluruh warga merayakannya dengan mengadakan pertandingan pencaksilat. Dari sekian banyak peserta, tersisa 2 peserta di babak final, yaitu Kukuban dan Giran. Di babak tersebut, Kukuban dan Giran bertarung cukup sengit. Pertandingan itu dimenangkan oleh Giran. Sejak saat itu, Kukuban menjadi kesal dan dendam kepada Giran. Hingga pada suatu hari, keluarga Datuk Limbatang berkunjung ke rumah Bujang 9 untuk melamar Sani. Namun, lamaran tersebut tidak direstui oleh Kukuban. Kedelapan saudara yang lain pun tidak dapat berbuat apa-apa karena keputusan ada di tangan Kukuban. Sani dan Giran merasa sedih. Mereka membuat janji untuk bertemu di tempat biasa, di sebuah ladang tepi sungai untuk membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Seperempat hari mereka habiskan, tetapi tidak ada satupun solusi yang mereka temui. Seketika muncul puluhan warga beserta Bujang 9 dari balik pepohonan. Ternyata Bujang 9 beserta warga telah mengawasi Giran dan Sani. Mereka menyangka Giran dan Sani telah melakukan hal yang memalukan dan melanggar norma adat. Akhirnya, Giran dan Sani dibawa ke sidang adat untuk diadili. Keputusan sidang adat menyatakan bahwa Giran dan Sani bersalah. Agar kampung terhindar dari malapetaka, mereka dihukum, dibuang ke kawah Gunung Tinjau. Sesaat sebelum warga menjatuhkan diri mereka ke kawah, Giran tiba-tiba saja berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras. "Ya Tuhan, jika memang benar-benar kami bersalah, hancurkanlah tubuh kami di dalam kawah. Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sebagai pelajaran bagi mereka, dan kutuk Bujang 9 menjadi ikan." Lalu mereka melompat ke dalam kawah gunung yang sangat panas itu. Tiba-tiba saja tanah bergetar, terdengar gemuruh dan Gunung Tinjau pun meletus. Doa Giran terkabul, lahar panas keluar dari kawah dan mengalir ke pemukiman warga, menghancurkan semuanya. Tidak ada seorang pun yang selamat. Bujang 9 berubah menjadi ikan. Letusan Gunung Tinjau itu membentuk sebuah danau yang besar dan luas. Sejak saat itu dinamai Danau Maninjau. Dan tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut dijadikan nama nagari di sekitar Danau Maninjau, seperti Tanjung Sani, Sikudun, Bayu,
Koto Malintang, Koto Kaca, Sigalapuang, Balo, Tukuban, dan Sungai Batang. Bagaimana? Menarik kan ceritanya? Nantikan episode storytelling selanjutnya ya. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui cerita terbaru dari kakak. Tekan tombol like-nya juga ya jika kamu menyukai ceritanya. Sampai jumpa!